lagi yang ingin ditenangkan hatinya? Silakan. Boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Mustikawati dari Majelis Taklim Al-Ittihadiyah Cilegon, Banten. Ada sedikit saya yang mau utarakan pada AA. Saya mempunyai dua orang anak putra dan satu anak putri. Selanjutnya anak saya yang pertama ini dari 2025 bulan Mei jatuhnya. Anak itu mengikuti sertifikasi untuk lamaran kerja. Ini yang saya bingungkan, apa anak ini entah gimana gitu ya. Sampai detik ini anak saya tuh istilahnya nggak ada kontak. Saya udah berusaha kemana-kemana, ke ustadz udah, ke lapor polisian udah. Saya tahajud hampir ya tiap malam, saya duha, saya lakukan, saya sholat tobat, sholat ya istilahnya saya kerjakan Pak Ustadz. Ya saya kadang-kadang ada pengajian setiap malam Jumat saya adakan. Ada pengajian bapak-bapak saya istilahnya ya saya undang gitu Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan bagaimana Pak Ustadz ya, saya minta dukungannya dari Pak Ustadz supaya anak saya ini diluluhkan hatinya. Udah 1 tahun lebih tak ada kabar, tak ada berita Pak Ustadz. Ini foto anak saya, barangkali ada yang Siapa melihat. namanya? Andika Yoga Pradana. Andika, coba Ibu bilang ke kamera, mungkin kalau ada yang menemukan atau Ibu mau bilang apa sama Andika, silakan pakai mic. Iya. Tolong ya siapa saja rekan-rekan yoga, barangkali ada yang melihat atau teman-temannya atau di tempat kerjaan entah di mana, saya tolong minta informasinya, menghubungi nomor saya yang ada di sini 0877 18 66 3930. Baik. Minta tolong infonya. Udah 1 tahun lebih tak kunjung datang, tak ada kabar, tak ada berita dari sini. Saya tuh selalu apa mau makan tuh ingetnya anak, melihat foto yang di dinding itu selalu nangis. Kadang-kadang saya tahajud tuh Pak Ustadz, nangis sendiri di rumah, nggak ada orang, nggak ada siapa. Mungkin Ibu mau bilang sesuatu sama anak Ibu, kalau anak Ibu nonton, Ibu mau bilang apa? Ayo tolong ya, Mama kangen, Mama rindu. Kamu anak yang tertua, pulang Mama nggak minta apa-apa, pulang. Kalau nggak cepet nginformasiin Mama, kasihan Mama. Mama merindukanmu. Bunda, ada 2 yang ingin Ahilman sampaikan. 1, kita harus terus belajar jadi orang tua ya. Belajar terus jadi ayah, belajar terus jadi ibu. Dan kalau bisa harus pandai memilah-milih kata-kata kita terhadap anak kita. Khawatirnya anak kita pernah terluka karena ucapan kita, sehingga membuat mereka pergi meninggalkan rumah karena saking kesal dan marahnya terhadap sikap orang tua. Tapi juga yang kedua, untuk setiap anak yang mungkin pernah terluka sama orang tua, belajar ya untuk menyiapkan ruang di hati, memaafkan kesalahan orang tua. Jangan lantas pergi ketika engkau pernah dilukai, jangan lantas menghilang saat engkau pernah dilukai. Bicara pelan-pelan, ngobrol pelan-pelan. Kita berharap semoga anak ibu tetap sehat. Semoga anak ibu tetap dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin butuh waktu, harus mereda segalanya.
Semoga dengan kajian hati hari ini ada solusi yang terbaik yang bisa ibu dapatkan. Ibu terus berdoa, terus mencari, bisa hubungi yang berwajib agar bisa dibantu lebih cepat barangkali. Dan semoga siapapun yang melihat bisa mengabarkan kepada yang bersangkutan. Insya Allah ada jawaban terbaik dari perasaan yang ibu hadirkan. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Kajian hati. Tenangkan hati. Masya Allah Ustadz tadi setelah menjawab untuk menenangkan para hati jamaah yang ada di sini. Sekarang kita akan menjawab, memberikan kesempatan para jamaah yang ada di media sosial kajian hati. Sudah ada di sini yang mendm kita hari ini nih Ustadz nih. Tanya Ustadz dari Umi.lala. Ustadz, kalau lagi sholat inget kompor belum dimatiin. Baiknya tetap lanjutin sholat atau matiin kompor dulu. Silakan Ustadz. Masya Allah. Bunda. Ayo jawab. Lanjut sholat atau matiin kompor? Jawabannya tergantung. Kalau kita ngerasa bahwa kompor yang belum dimatiin itu, kalau nggak dimatiin berbahaya, akan ada madorot dan malah menjadi masalah yang besar di waktu yang akan datang, maka batalkan sholatnya, kemudian matikan kompor. Tapi jika dirasa kompor itu masih aman-aman saja dan juga mungkin masih ada orang di dapur itu yang bisa memperhatikan, maka selesaikan sholatnya sampai kemudian nanti kompornya ada yang matikan sendiri karena ada orang yang masih ada di sana. Tapi kalau pilihannya pada dua tersebut tinggal dilihat, tapi kalau lebih spesifik dan adanya madorot yang dihindarkan, maka batalkan sholatnya kemudian matikan kompornya. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, tutup semua kekurangan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Allah, jangan wafatkan kami sebelum siap bekal kami. Maka ya Allah, wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami nanti dalam keadaan berwudu. Wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Saling menguatkan, saling memaafkan. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk pemirsa di rumah. Akhir kata Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri, sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati, Tenangkan hati. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.